Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan nomor NPM 102210003 kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Rasul. Adapun 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul, dan yang kedua ada ta'rif rasul atau pengertian rasul, dan yang ketiga ada maknatul rasul atau kedudukan rasul, dan yang keempat ada sifatul rasul atau sifat-sifat rasul. Pokok pembahasan yang pertama yaitu hajatun ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya fitrah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Sebagai fitrah, manusia tentunya harus mengakui keberadaan Sang Pencipta, mengabdi pada Sang Pencipta dan hidup yang teratur. Dan yang kedua adalah manusia harus memiliki petunjuk hidup. Dengan memiliki petunjuk hidup, manusia pasti akan mengenal pencipta yang hak, dan manusia memiliki pedoman tentang panduan hidup yang baik dan yang benar. Dan yang ketiga adalah beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu ta'rif rasul atau pengertian rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun menurut istilah, rasul adalah laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawakan risalah kepada umat manusia. Selanjutnya, tanda-tanda kerasulan. Yang pertama, adanya sifat dasar. Sifat dasar ini, yang pertama adanya sifat wajib, yang kedua adanya sifat mustahil, dan yang ketiga adanya sifat jaiz. Selanjutnya, yang kedua diberikannya mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Dan yang ketiga adanya berita kedatangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 6 yang artinya, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan yang keempat, tanda-tanda kerasulan yaitu adanya berita kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 dan Quran surat Al-Hajj ayat 26 dan 27. Dan yang tanda-tanda terakhir yaitu hasil-hasil perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 29. Dan yang ketiga ada maknatul rasul atau kedudukan rasul. Kedudukan rasul yang pertama yaitu satu, sebagai abid min abdillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Kedudukan yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan yang perlu diikuti dan bernilai sunnah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Dan kedudukan yang ketiga yaitu sebagai rasul minal mursalin, yaitu rasul di antara rasul-rasul. Muhammad SAW juga memiliki tugas untuk balago risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu sifat rasul atau sifat-sifat rasul. Ada 7 sifat rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada al-basyariyah atau sifat kemanusiaan. Rasul adalah bangsa manusia seutuhnya yang memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan yang sama seperti manusia yang lainnya. Dan yang kedua yaitu al-ismah atau sifat yang terpelihara dari kesalahan. Berarti Rasul terjauhkan dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah as-sidqu atau sifat benar.
Rasul mempunyai sifat sidik yang membawa kebenaran. Beliau tidak pernah berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sifat fatonah atau cerdas, adalah suatu perpaduan dari kekuatan penalaran, kecerdasan, inteligensi, penilaian yang sehat, dan kebijaksanaan yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa, melalui kekuatan pemahamannya yang tinggi. Sifat yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya. Rasul sedikit pun dia tidak pernah menambah, mengurangi, dan menyembunyikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepadanya. Sifat yang keenam yaitu tabligh atau menyampaikan. Artinya, memiliki arti perintah untuk mengerjakan yang baik dan larangan untuk mengerjakan perbuatan keji serta mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang terakhir adalah iltijam, komitmen, khuluqin ajim atau akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Rasul beserta pengikutnya sangatlah dikenal dengan komitmennya dengan Islam dan apa yang dibawanya. Beliau tahan dan tidak merasa takut sedikit pun menghadapi cobaan dan tantangan dari pihak jahiliyah. Beliau berkomitmen dengan dakwanya dan tidak pernah berhenti dari tugasnya. Lembaran Sirah Nabawiyah menggambarkan medan perjuangan hingga akhir hayatnya. Beliau komitmen dengan kejuhudannya, komitmen dengan jihad, komitmen dengan beribadah yang tiada tandingannya, komitmen dengan akhlak mulia, komitmen dengan muamalah yang baik, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari materi tentang Ma'rifatul Rasul. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.